الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. طيب, kita merujak dulu ya. Iya. Ada dua kedudukan dalam mempelajari ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu dua ini? Apa itu dua kedudukan? Kedudukan yang pertama karena Alhamdulillah. Iya, karena mengetahui dari nama dan sifat itu bagian dari tauhid. Karena tauhid itu ada tiga. Ada namanya tauhid rububiyah, ada namanya tauhid uluhiyah, dan ada namanya tauhid asma wa sifat. Dan kemudian keimanan kepada nama dan sifat itu bagian dari rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dari 4 rukun. Baik. Kemudian yang kedua, seorang sempurna beribadah kepada Allah ketika mempelajari nama sifat. Iya, dari seorang tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas sisi yang sempurna sampai dia mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha." Iya. Doa di situ mencakup 2 hal. Ada doa ibadah dan doa al-mas'alah. Iya. Doa ibadah dan doa masalah. Semuanya berhubungan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seorang meminta, iya, dimulai dengan nama Allah. Seorang meminta rezeki maka memanggil nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Kemudian seorang melakukan ibadah jawarih, itu kandungan dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir. Zikir kandungan dari nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami'. Iya. Kemudian mereka takut, iya, dari melakukan dosa, meninggalkan maksiat walaupun mereka bersendirian, karena kandungan dari nama Allah Subhanahu wa taala apa? Nama Allah Subhanahu wa taala apa? Berapa saya sebut kemarin? Seorang meninggalkan maksiat walaupun dia bersendiri, terus melakukan ketaatan walaupun tidak ada yang melihat. Nah, ini kandungan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Tak dia kenal nama Allah Subhanahu wa taala siapa? Ar-Raqib. Terus Al-Alim. Apa lagi? Al-Latif. Apa lagi? Al-Khabir. Iya, siapa lagi? Al-Basir juga masuk. Ya, Al-Qarib masuk juga. Ya. Masuk semua dari kandungan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini membantu ya bagaimana seorang mau beribadah kepada Allah di atas sisi yang sempurna itu dengan mengetahui nama dan sifatnya. Baik. Sekarang kita masuk di fase yang pertama. Nah, saya membaca. Mana mic-nya? Oh iya. Assalamualaikum. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-fasl al-awwal, qawaid fi asma'illah ta'ala. Al-qaidatul ula, asma'ullah ta'ala kulluha husna, ay bil lughati fil husni ghayati. Balighatan fil husni ghayatuhu.
أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. طيب. Kata beliau qawaidu fi asma'illahi ta'ala. Ini fasal pertama ya. Ini ada 7 kaidah. Al-qaidatul ula asma'ullah ta'ala kulluha husna. Ini kaidah yang pertama. Jadi kaidah itu atau kaidah jamak dari kaidah bermakna pokok, prinsip, usul, asas, iya, fondasi. Itu kaidah. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya husna. Iya. Husna artinya sempurna, indah. Dan disebutkan kenapa semua nama Allah Subhanahu wa taala itu husna. Kata beliau ay balighatan fil husni ghayatahu. Iya. Makna dari husna yaitu sampai kepada puncak keindahan. Iya. Walaupun ini dari makna ini dikritiknya berarti terbatas dari makna dari nama Allah SWT. Tapi pada hakikatnya bukan. Ya, jadi maksud di sini adalah balighatan fil husni ghayatahu, yaitu sangat sempurna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti kalau dikatakan seperti itu asma'ullah ta'ala kulluha husna ay kamal. Semuanya sempurna. Ya, semuanya sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan untuk Allah lah nama-nama yang husna, nama-nama yang sempurna, indah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama tersebut. Ini dalilnya bahwasanya asmaullah kulluha husna dengan dalil ini. Dengan dalil ini. Kemudian taklilnya, alasannya kenapa semua nama Allah SWT husna, kata beliau, wa dzalika li'annaha mutadamminatun. Karena nama-nama Allah SWT itu semua terkandung padanya sifatin li sifatin kamilatin. Terkandung padanya sifat-sifat yang sempurna. Jadi nama Allah SWT dikatakan sempurna karena terkandung padanya sifat yang sempurna. La naqsu fiha biwajhin minal wujuh, yang tidak ada sama sekali kekurangan pada nama tersebut dari semua sisi. Itu alasan kenapa nama Allah SWT semuanya sempurna. Karena apa? Terkandung padanya sifat yang sempurna yang tidak ada sama sekali kekurangan dari semua sisi. Kata beliau, la ihtimalan wa la tadbiran. Tidak dari sisi ihtimal, ada kemungkinan-kemungkinan, atau tidak dari apa yang dipikirkan dalam pikiran kita. Iya. Jadi kalau mau disimpulkan, la ihtimalan, tidak secara lafaz nama Allah, tidak pula secara makna. Jadi kesempurnaan yang menunjukkan puncak kesempurnaan tidak memiliki kekurangan apapun, tidak dilihat dari lafaznya, tidak pula dilihat dari maknanya. Contohnya, bahwasanya nama Allah SWT tidak ada kekurangan padanya dari sisi lafaz. Iya, dari sisi lafaz, yaitu ihtimalan. Contoh nama kalau dikatakan Al-Makir.
Al-Makir. Perhatikan. Atau Al-Khadi'. Iya. Al-Kaid. Ini semua kalau dilihat dari lafadznya, iya. Karena Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat apa? Al-Makr, Al-Kaid, wal Khida', ya kan? Sekarang dari sifat ini tidak bisa kita mengambil nama Allah Subhanahu wa taala Al-Kaid, Al-Makir, Al-Khadi'. Kenapa? Karena lafadznya ini ada ihtimal. Apa ihtimalnya? Dilihat dari satu sisi, lafadz ini menunjukkan hal yang tidak bagus, ada kekurangan. Dari satu sisi, lafadz ini menunjukkan sesuatu yang sempurna. Ini sudah lewat. Sudah lewat apa? Sifat al-makar dan sifat apa? Al-kaid dan sifat khida'. Iya. Ini semua sifat yang dari satu sisi sempurna, dari sisi lain apa? Kurang. Saya bisa jelaskan kenapa sempurna, kenapa kurang. Al-Makir. Al-Makir itu ditinjau dari Al-Makr. Al-Makr. Kalau Al-Makir itu sudah jadi nama. Al-Makr dan selainnya, yaitu sempurna karena dalam bab pembalasan. Kemudian dia kurang kalau bab permulaan. Iya. Jadi kalau dari sisi membalas, iya, muqabalatan, ya, maka sifat makar ini sempurna. Perhatikan. Kalau dari sisi dia ibtidaan, memulai, maka ini kurang. Sekarang pertanyaannya, dari sisi mana kalau dia dari sifatnya muqabalah dikatakan sempurna, kalau dia ibtidaan dikatakan apa? Tidak sempurna. Ajibu. Kalau dia dari sisi muqabalah dikatakan sempurna karena menunjukkan kesempurnaan kudrah Allah. Tatkala dia diberi kaid, iya. Di dalam ayat apa? Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Lihat. Mereka membuat kaid kepada Allah, justru Allah yang mengkaid mereka. Menunjukkan kesempurnaan kudrah Allah SWT. Tatkala di kaid, justru Allah yang mengkaid mereka. Perhatikan. Kalau dari sisi dia kurang karena apa? Yang lain. Karena menunjukkan kezaliman. Orang kalau langsung menipu daya orang, tidak ada sebabnya. Sifat bagus atau tidak? Menipu orang, tidak ada sebabnya. Memperdaya orang. Iya, itu sifat zalim. Lihat, kecocokannya nama Allah tidak ada nama Allah SWT kekurangan walaupun dari sisi lafaz. Seperti kalau Allah dinamakan kayak Al-Makir, itu tidak bisa. Kenapa? Karena kata lafaz makir saja kalau baru disebut itu ada ihtimal. Maunya ke kanan atau kiri, muqabalatan atau tidak. Paham? Makanya tidak, Allah tidak bernama dengan nama Al-Makir, tapi datang dalam bentuk sifat. Ini apa? Lafaz. Tidak pula dari sisi takdiran. Apa dari takdiran? Dari sisi makna, apa yang ada dalam pikiran. Contohnya nama Al-Mutakallim misalnya. Allah tidak bernama dengan Al-Mutakallim, tapi Allah memiliki sifat kalam. Iya, atau Al-Murid. Al-Murid. Allah tidak bernama dengan Al-Murid, tapi Allah memiliki sifat irada. Ini kalau dari sisi lafaz Al-Mutakallim wal Murid, bagus atau tidak? Lafaznya saja. Saya belum bicara makna. Lafaznya saja, bagus atau tidak? Bagus, orang bicara. Orang punya kemauan, bagus atau tidak? Iya, bagus tak? Tapi kadang kalau di pikiran mutakallim. Orang bicara, berarti kadang bicara buruk, bicara jelek, bicara kotor. Murid ada kemauan, mau ini, mau itu, mau ini, salah dan benar. Perhatikan, ini dalam pikiran. Makanya Allah SWT disucikan dari nama seperti itu. Kenapa? Karena terkandung padanya kekurangan. Tidak dari sisi lafaz, tapi dari sisi apa? Dari sisi makna. Makanya Allah tidak bernama dengan Al-Mutakallim, tapi datang dengan sifat apa? Al-Kalam. Tidak bernama Al-Murid, tidak nama Al-Ja'i. Karena datang dalam bentuk sifat Al-Maji. Bisa? Paham sampai sini? Kalau tidak paham, kita tutup. Iya, jadi mudah ya? Mudah. Jadi kalau ringkasannya, kenapa sifat nama Allah SWT semuanya husna? Karena satu, secara dalil,
Allah sebutkan sendiri, walillahil asmaul husna. Ini dalil. Kalau secara taklil, karena nama Allah Subhanahu wa taala terkandung padanya sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan dari semua sisi, tidak dari lafaz, tidak juga dari makna. Bisa sampai sini? Itu kasih contoh supaya kalian paham. Lanjut. Tsumma qala rahimahullah. Saya bertanya dulu. Lanjut ya, lanjut. Iya. Baru lanjut. Semangat sekali baca. Masyaallah. Tsumma qala rahimahullah ta'ala mithalu dzalik al-hayy ismun min asma'illahi ta'ala mutadamminun lil hayatil kamilati allati lam tusbaq bi'adami wa la yulhaquha zawalun wala yalhaquha zawalun al-hayatul mustalzimatu likamalil sifati minal ilmi wa qudrati wa sam'i wal basari wa ghairiha. Baik. Sekarang dikasih contoh. Jadi nama Allah SWT semuanya husna. Ini kaidah tidak ada i'tiradnya. Perhatikan. Ini kaidah tidak ada sama sekali i'tiradnya, kritikannya. Karena ada kaidah, kalian dia kaidah tapi keluar dari kaidah itu sendiri. Saya kasih contoh, misalnya kaidah fikih ya. Sudah belajar kaidah fikih? Belum. Ada namanya kaidah la darar wa la dirar. Ya kan? Ada kaidah itu? Hah? Tidak ada? Ada. Iya. Ini namanya kaidah kubra. Akan ada nanti, untuk belajar nanti. La darar wa la dirar. Tidak ada bahaya dan jangan membahayakan. Perhatikan. Tidak ada bahaya dan jangan membahayakan. Jadi jangan mengambil bahaya dan jangan membahayakan orang lain. Ini kaidah berarti sama sekali tidak ada bahaya dan jangan membahayakan. Paham? Sekarang, kalau antum disuruh pilih, tidak ada jalan lain, ya kan? Antum pilih, antum bunuh atau antum pukul pakai tangan 5 kali. Pilih mana? Hah? Kalau antum disuruh memukul orang, membunuh atau memukul? Memukul. Pertanyaan, memukul membahayakan atau tidak? Membahayakan, berarti kaidahnya. Hah? Iya, saya tahu. Tapi kaidahnya la darar wa la dirar. Tidak ada bahaya dan membahayakan. Berarti berarti keluar dari kaidah. Apa maksudnya? Tapi kalau ini tidak ada. Asmaullah kulluha husna, tidak ada sama sekali i'tiradnya. Mau dari sisi mana tidak ada. Itu maksudnya. Kaidahnya kaidah yang tidak ada kritikannya. Ya? Ini saya kasih contoh supaya antum paham. Kalau contohnya, misal dari nama Allah Al-Hayy. Nama Allah Al-Hayy. Ismun min asma'illahi ta'ala mutadamminun lil hayatil kamilati allati lam tusbaq bi'adamin wala yalhaquha zawalun. Ini saya sudah sebutkan di buku belajar sebelumnya, sering dengar ini. Kata beliau, Al-Hayy ini nama dari nama-nama Allah SWT. Jadi nama Allah SWT banyak. Ya. Kata beliau, nama ini mutadamminun lil hayatil kamilah, terkandung padanya sifat yang sempurna. Ya kan? Sudah lihat tadi, nama Allah SWT sempurna karena terkandung padanya sifat yang sempurna. Dari sisi mana kesempurnaan sifat haya Allah? Ya, yang diambil dari nama Al-Hayy. Kata beliau, yang di mana sifat ini lam tusbaq bi'adamin, tidak didahului oleh ketidakadaan. Jadi kehidupan Allah SWT, kehidupan sempurna tidak didahului oleh ketidakadaan. Berbeda dengan makhluk. Makhluk sebelumnya ada atau tidak? Tidak ada. Kemudian setelah itu diadakan, bahkan sesuatu yang belum disebut-sebut. Ya. Di surah Al-Insan ya, hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Sesuatu kabar tentang manusia yang sebelumnya tidak disebut-sebut kemudian diadakan. Ini bedanya. Jadi kita sama-sama apa? Kita dengan Allah sama-sama hidup, tapi hidup kita penuh dengan kekurangan. Kemudian kehidupan Allah SWT penuh dengan kesempurnaan. Perbedaannya itu tadi. Kehidupan Allah dimulai dengan ketiadaan, sedangkan manusia dimulai dengan ketiadaan. Apalagi
wala yalhaquha zawalun, dan tidak pula diikuti dengan ketiadaan. Artinya kehidupan Allah SWT terus menerus. Iya. Adapun kehidupan manusia diikuti dengan apa? Kematian. Iya. Inilah perbedaannya. Kehidupan Allah SWT menjadi sifatnya dengan sifat kehidupan manusia. Iya. Kata beliau, apalagi al-hayatul mustalzimah, kehidupan yang mengharuskan likamali sifat, yang terkandung padanya kesempurnaan sifat. Dari mana? Dari sifat ilmu, qudrah, was-sam', wal-basar wa ghairiha. Ini apa namanya ini? Sifat apa namanya ini? Dikaitkan dengan sifat haya. Ahsanta. Iltizam. Sudah lewat toh? Iya. Sudah lewat. Bahwasanya kadang sifat itu diambil dari 3, tapi dari 3 ini banyak jalan-jalannya, seperti penetapan sifat melalui iltizam. Jadi bagaimana kita katakan kehidupan Allah Subhanahu wa taala ini sempurna? Karena Allah memiliki ilmu, Allah mendengar, Allah memiliki qudrah, dan Allah melihat. Adakah orang sempurna hidupnya tidak ada ilmunya? Ada orang dikatakan sempurna hidupnya, manusia saja ini sempurna hidupnya tapi tidak melihat, tidak mendengar, lumpuh, tidak bisa ngomong. Ada? Tidak ada. Makanya dikatakan sifat apa? Datang dalam bentuk sifat iltizam. Keharusan dari kesempurnaan sifat Allah. Allah memiliki ilmu, Allah memiliki pendengaran. Iya. Namun kembali lagi bahwasanya penentuan sifat dari jalan iltizam itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu 3 poin yang akan datang nanti juga insyaallah taala. Wa ghairiha, dan selainnya dari sifat-sifat yang mengharuskan kesempurnaan sifat hidup Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus awal-awal memang agak lambat, tapi nanti insyaallah di pertengahan sudah lancar, ya. Terus ثم قال رحمه الله تعالى ومثال آخر العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. Nah, kata beliau contoh yang kedua atau contoh yang lain, nama Allah SWT Al-Alim, ismun min asma'illah mutadamminun lil ilmi al-kamil, terkandung padanya sifat ilmu yang sempurna. Jadi setiap nama terkandung padanya sifat yang sempurna, terkandung padanya sifat yang sempurna. Nama Al-Hayy terkandung padanya sifat haya, dan sekarang nama Al-Ilm, Al-Alim terkandung padanya sifat ilmu. Kata beliau, dari kesempurnaan sifat ilmu Allah, alladzi lam yusbaq bi jahlin. Nah, lihat. Tidak dilalui oleh ketiadaan atau kejahilan, ketidaktahuan. Kalau manusia, bodoh dulu, baru dia belajar, baru dia pintar, baru dia punya ilmu. Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ya kan? Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah SWT mengeluarkan kita dari perut ibu, tidak ada ilmu yang kita tahu.
Kemudian setelah itu Allah membantu kita lagi, memberi alat-alat supaya kita bisa belajar. Iya. Maka supaya kita bisa mensyukuri dari hal tersebut. Kita diberi ilmu, iya. Dengan kita mendapatkan ilmu itu tidak dengan semata karena usaha kita sendiri, tapi ada bantuan dari Allah. Kita diberi mata, diberi pendengaran, diberi hati untuk menerima ilmu tersebut. Iya. Ini manusia. Kemudian wala yalhaquhu nisyan, dan tidak pula diikuti dengan kelupaan. Manusia punya ilmu tapi kadang lupa, ya, kadang lupa, dan memang sifatnya pelupa manusia. Sifatnya manusia itu pelupa. Qala ta'ala ilmuha 'inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Iya. Jadi ilmunya di sisi Rabb pada kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak pernah sesat dan Allah tidak pernah lupa. Iya. Allah tidak pernah sesat dan Allah tidak pernah lupa. Itulah kesempurnaan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari keilmuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak diulangi oleh kebodohan dan tidak diikuti dengan kelupaan. Ini berbeda dengan ilmu dari manusia. Kata beliau, al-ilmu al-wasi' al-muhit bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Yaitu ilmu yang sangat luas yang mencakup segala sesuatu, jumlah ataupun secara rinci. Kalau jumlah, ini juga diyakini oleh al-falasifah. Bahwasanya Allah SWT mengetahui segala sesuatu jumlatan. Kemudian disebutkan tafsilan, ini bantahan terhadap al-falasifah. Karena mereka menganggap bahwasanya ilmu Allah SWT itu, iya, pengetahuan Allah itu hanya dari sisi jumlah saja, tidak dengan tafsir, tidak dengan tafsiran, juz'iyatnya itu tidak. Maka musannif di sini, iya, membantah dari keyakinan tersebut. Oleh karena itu katakan sawa'un ma yata'allaqu bi af'alihi atau af'ali khalqihi. Sama saja ilmu Allah itu luas, baik berkaitan dengan perbuatannya sendiri atau perbuatan dari hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Di sisinya lah kunci-kunci dari perkara ghaib. Iya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah tahu apa yang ada di darat dan di laut. Lihat, tahu semuanya, apa isinya, berapa jumlahnya, warnanya apa, letaknya di mana. Itu maksudnya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardh wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang jatuh dari daun, dari pohonnya kecuali Allah tahu jatuhnya berapa, di mana, dan seterusnya. Secara rinci Allah tahu semuanya. Tidak pula biji-bijian yang ditanam di mana? Di dalam bumi. Allah tahu apa yang ditanam, apa yang ada di dalam dari tanah tersebut berupa biji-bijian. Allah tahu. Kata beliau, kata Allah SWT, wala ratbin wala yabisin. Tidak pula yang basah, tidak pula yang kering. Allah tahu semuanya. Kecuali pasti itu di kitab Lauhul Mahfuz. Allah sudah ketahui semuanya. Karena Lauhul Mahfuz didahului oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di dalam ayat lain, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hewan pun, dabba itu kullu ma dabba fil ardi, setiap yang berjalan di bumi. Tiga ini dabba. Ya. Kalau tidak mau dikatakan dabba, ya berjalan. Iya. Jadi maksudnya semua makhluk yang ada di bumi ini itu ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah khalaqakum tsumma razaqakum. Allah menciptakan kalian kemudian memberi rezeki kepada kalian. Ya'lamu wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan Allah tahu tempat tinggalnya dan tempat di mana dia akan meninggalkan bumi ini. Tahu semua. Tahu semua. Di mana tempat tinggalnya, di mana dia akan meninggalkan bumi ini, di mana dia berada, kemudian ditinggalkan bumi. Tahu semua. Kullun fi kitabim mubin. Semua itu sudah dicatat. Iya, di Lauhul Mahfuz.
Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu 'alimun bi dzati sudur. Dan Allah tahu apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah tahu apa yang disembunyikan, apa yang dinampakkan, dan Allah 'alimun bi dzati sudur, dan tahu apa yang ada di dada manusia. Jadi ini dalil menunjukkan akan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari nama Allah Al-'Alim. Jadi ini menunjukkan semua dari nama Allah Subhanahu wa taala itu husna. Iya, karena setiap nama terkandung pada sifat yang sempurna, dan contohnya sudah disebutkan. Jadi kemudian kita masuk di contoh yang ketiga. Nah, selesaikan saja. ومثال ثالث الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن لرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها يعني الصبي وجدته في سبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته ومتضمن تأنيث gitu ya. أم الصبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. تأنيث itu. ومتضمن أيضا لرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء ورحمة وعلما. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده ويكون باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. Contoh yang ketiga, kata beliau, nama Allah SWT Ar-Rahman. Nama Ar-Rahman mutadamminun lirrahmatil kamilah, terkandung padanya sifat kasih sayang yang sangat sempurna, yang dimana Rasulullah SAW berkata tentang rahmat Allah SWT, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Dan Allah Subhanahu wa taala itu lebih merahmati kepada hambanya dari perempuan ini dengan anaknya. Ini diketahui ya, kalau anak seorang ibu kepada anaknya, apalagi baru lahir, itu tabiatnya ya, bahkan semuanya, kalau perempuan melahirkan anaknya, itu bagaimana kasih sayang kepada anaknya, ya, karena kehidupannya ada sama orang tuanya, dari menyusu, iya, memeluk hangatannya, bagaimana seorang ibu sayang kepada anaknya, iya. Namun Nabi SAW mengatakan Allah Subhanahu wa taala lebih merahmati kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Oleh karena itu disebut oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, saya lebih cinta Allah SWT menjadi wakilku pada hari kiamat daripada ibu. Iya. Allah menjadikan dirinya sebagai wakilku, penolongku pada hari kiamat, itu lebih saya cinta daripada ibuku sendiri. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya ibu itu kalau orang lihat anaknya sakit, iya, itu dia akan merasakan sakit juga. Karena apa? Karena kasih sayangnya. Tetapi rahmat tersebut seorang ibu kepada anaknya itu kecil dibanding rahmat Allah SWT kepada hambanya. Ini menunjukkan nama Allah SWT Ar-Rahman terkandung pada sifat Ar-Rahman yang sempurna kepada hambanya. Kata beliau, yakni apa maksudnya? Ummu Sabi, yaitu ibu dari anak kecil, dia dapati anaknya di tawanan kecil, kemudian dia mengambilnya, karena lama, kemudian diambilnya, kemudian didekatkan di perutnya, kemudian dia susui. Karena dia tahu bagaimana anak ini butuh untuk apa? Minum susu. Disusui, lapar dia.
Iya, bagaimana rasa kasihannya ini? Dalam hadis disebutkan, ya, disebutkan bahwasanya Nabi SAW semak dengan hadis ini. Bahkan dilanjutkan dari hadis ini kalau tidak salah. Disebut bertanya Rasulullah kepada sahabat, kira-kira ada ibu yang mau lempar anaknya ke neraka? Perhatikan, kira-kira. Kata sahabat, tidak ada Rasulullah. Bagaimana ibu bisa melempar anaknya? Sedangkan ibu itu sangat sayang kepada anaknya. Maka disebutkan ini. Maka Allah SWT lebih merahmati lagi. Jadi kasih contoh dulu. Bagaimana kasih sayang itu? Iya. Kemudian dia sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala lebih merahmati kepada hambanya daripada perempuan yang dia tidak tega anaknya masuk neraka. Anaknya dilemparkan ke dalam neraka. Perhatikan. Ini menunjukkan bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata beliau, wa mutadamminun aidan rahmatil wasi'ah. Ya, terkandung juga padanya rahmat yang luas. Allati qala Allah anha wa rahmati wasi'at kull syai'. Rahmatku itu mencakup segala sesuatu. Iya. Kemudian qala an du'ai malaika lil mu'minin, rabbana wasi'ta kull syai'in rahmatan wa 'ilma. Iya. Wahai Rabbku, rahmatmu dan ilmumu itu mencakup segala sesuatu. Iya. Bagaimana Allah SWT menurunkan rahmatnya kepada kita. Ya. Oleh karena itu dari nama perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, itu Ar-Rahman itu terkandung padanya sifat rahmat yang luas, mencakup segala sesuatu, orang kafir, orang mukmin, semuanya. Dan Ar-Rahim terkandung padanya sifat rahmat juga, tetapi rahmat yang terkhusus kepada orang mukminin di akhirat. Iya. Wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya Ar-Rahim itu hanya berkaitan dengan kaum mukminin secara khusus. Sebagaimana disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, wal husnu fi asma'illah ta'ala, dan keindahan dan kesempurnaan pada nama-nama Allah SWT yakunu bi'tibari kulli ismin ala infiradihi. Itu kadang dilihat ketika nama itu bersendirian. Al-Alim, kemudian Al-Hayy, apalagi sini Ar-Rahman. Terlihat kesempurnaannya walaupun dia bersendirian. Iya. Kemudian kata beliau, wa yakunu bi'tibari jam'ihi, dan kalau dia digabung lagi dengan nama yang lain, bergandengan maksudnya, kata beliau, ila ghairihi fayahsulu, maka akan didapati di situ dengan gabungan dari nama yang satu dengan yang lain, kamalun fawqa kamal, kesempurnaan di atas kesempurnaan. Ini akan datang nanti di pertemuan berikutnya insyaallah. Antara dikasih dari sini nama Al-Aziz Al-Hakim. Dan ini banyak dalam Al-Quran ya, nama yang bergandengan, nama yang bergandengan. Nah, itu banyak sekali. Alimul Khabir dan seterusnya. Akan diberikan musannif satu contoh yang jadi penerang untuk kita bagaimana kita memahami nama Allah ketika digandengkan. Jadi nama Allah ketika bersendirian punya apa? Sempurna. Punya makna yang sempurna, sifat yang sempurna. Kemudian ketika dia bergabung lagi, maka kesempurnaan di atas kesempurnaan. Kamalun fawqa kamal. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Apa yang tersisa dari kaidah yang pertama ini. Nah, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.